Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung bersama kami dengan melalui sambungan daring ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Selamat sore, Pak Eben. Selamat sore. Baik. Pak Eben, kemarin beredar video Anda juga kalau kita lihat sama-sama pada demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman ojol, Anda sampai naik ke mobil komando. Jadi kemarin hasil dari demonstrasi itu apa, Pak Eben? Apa? Gimana hasil dari demonstrasi yang terjadi kemarin? Hasil komunikasi, koordinasi dengan teman-teman ojol seperti apa? Pertama-tama adalah kawan-kawan organisasi driver ojek online punya komitmen terkait, kan sebetulnya mereka mau turun tuh puluhan ribu demonstrasinya. Akhirnya kita nego-nego sekian ribu aja, akhirnya turun. Nah, artinya dari hal itu mereka punya komitmen lah ya kawan-kawan. Akhirnya mereka cukup delegasi-delegasi dari beberapa organisasi yang berjuang kemarin. Nah, kita ke depan berharap tuntutan kawan-kawan driver ojek online ini yang menurut kami adalah logis dan rasional, ya semoga bisa terpenuhi gitu loh. Kita sebagai pemerintah tetap mengajak agar para aplikator ini peduli dengan tuntutan-tuntutan kawan-kawan dari driver ojek online. Karena gini, ini kan kasihan sekali ada persoalan psikologis yang kawan-kawan driver ojek online hadapi ketika menghadapi hari raya besar gitu loh. Nah, ini kayak begini-gini kan penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai di sisi lain ada kawan-kawan yang lain merayakan Lebaran atau Idul Fitri atau apapun namanya, mereka tidak bisa menikmati momentum itu. Nah, makanya kemarin kita diskusi dengan misalnya aplikator sudah. Nah, kedua kemarin dengan kawan-kawan ojek online. Nah, kawan-kawan aplikator itu sudah disepakati, tinggal nanti rumusan teknisnya seperti apa bentuknya. Entah bentuknya namanya bantuan sosial kah, entah itu namanya bonus hari raya kah, atau bantuan hari raya kah. Karena kalau kita pakai tunjangan hari raya, kan berarti ada patokan gaji. Nah, mereka sepertinya coba keberatan, tapi apapun itu semua kita sedang menegosiasikannya bentuknya seperti apa. Tapi negara pasti memposisikan tetap kepada kesejahteraan warga negaranya terkait apa THR itu. Nah, kita makanya sampaikan bahwa negara harus hadir di tengah-tengah mereka, tidak boleh tidak. Kita tidak mau driver ojek online ini terlalu dieksploitasi. Nah, beberapa negara, misalnya negara Eropa, lantas bahkan Uni Eropa, bahkan ILO, internasional yang berorganisasi, itu sudah menyampaikan bahwa driver-driver ojek online ini adalah pekerja. Jadi banyak hal yang akan kita lakukan. Yang mendekatinya kita bicara tentang THR dulu. Nanti yang kedua itu kita bicara tentang regulasi, positioning mereka sebagai Mitra. Pekerja atau mitra. Negara tetap menginginkan bahwa mereka sebagai pekerja. Kemudian format pekerja, definisi pekerja seperti apa? Ya, itu yang pasti aplikator harus ikutin definisi negara, karena ini terkait di situ ada warga negara yang harus kita jaga, karena ini amanat undang-undang gitu. Baik, Pak Wamen, tapi sejauh ini Anda tadi mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman di aplikator, begitu ya, pihak aplikator. Sejauh ini, apakah ada kendala tertentu yang dihadapi untuk mengenai THR ini dalam pembahasan tunjangan hari raya? Ada, terkait hal-hal teknis ya. Misalnya mereka maunya ya tidak dengan uang cash, maunya dengan sembako. Lalu saya bilang tak usah pakai itu. Kita maunya kasih mereka duit. Kenapa pakai duit? Karena kan kasihan dong, ini kan persoalan psikologis buat anak-anak mereka di rumah atau istrinya, misalnya kayak anaknya. Misalnya kan pasti ada harapan dapat THR dari orang tuanya, begitu juga istrinya. Nah, maksud saya hal-hal psikologis ini harus diperhatikan. Maksud saya jangan terlalu rakus banget lah. Jangan cuma ngomongnya rugi-rugi ya. Untungnya laporin ke kita dong biar kita tahu. Jangan sampai nanti malah kita melakukan tim untuk melakukan audit gitu loh. Yang jelas pemerintahan Prabowo Gibran dan saya dan Pak Menteri Pak Yasruli sangat concern persoalan khususnya Pak Menteri dan saya ya, soal regulasi kawan-kawan driver ojek online ini. Baik,
Pak Eben, artinya belum ada kesepakatan begitu ya, apakah akan diberikan secara cash atau tadi Anda mengatakan juga sempat ada usulan dalam bentuk bantuan sosial saja. Jadi ujung dari pembicaraan ini seperti apa, Pak Noel? Yang ini tentu ditunggu juga dari teman-teman. Tinggal final doang, teknisnya seperti apa. Tapi mereka kan selalu menghindar soal tunjangan hari raya. Ya sudah lah, kalau kalian nggak mau tunjangan hari raya namanya, ya sudah, kita bikin aja namanya bantuan hari raya atau kok nggak bonus hari raya. Yang gitu. penting bentuknya cash begitu ya? Cash, biar itu bisa dinikmati keluarga-keluarga kawan-kawan ojek online, begitu juga dengan anak-anaknya. Kan yang ditanyain anak di rumah dan istri di rumah kan bukan minyak goreng, beras, tapi ayah mana duitnya? Ayah mau beli baju, kan nggak mungkin kayak zaman batu, sistemnya barter, mau beli baju pakai beras, mau beli celana pakai minyak, kan nggak mungkin. Tapi artinya Pak Nul, mengenai cash ini tidak ada masalah lagi bagi pihak aplikator, apapun namanya. Ya harapan kita begitu ya, harapan kita sebagai negara ya, karena kami sangat peduli sekali terhadap perjuangan kawan-kawan ojek online ini, driver-driver ini. Itu posisi kita dalam hal ini harus bisa mampu menerima aspirasi kawan-kawan ojek online. Ya, selama ini kan yang kita dengarkan juga adalah sebenarnya masalah nama THR ini kita terkendala oleh sistem. Anda juga tadi sempat menyinggung soal regulasi. Sebenarnya seberapa kompleks atau seberapa sulit sih Pak Nol kita bisa menyelesaikan permasalahan aspirasi dari teman-teman ojol ini ke aplikator berkaitan dengan tuntutan THR, belum lagi perubahan status dari mitra ke pekerja. Seberapa sulit kita bisa melakukan hal ini, Pak Wamen? Ya sangat sulit ya, karena mereka tidak punya payung hukum gitu loh. Nah makanya ini kan kasihan, ini para aplikator kan memanfaatkan kekosongan hukum ini, kekosongan regulasi gitu terhadap posisi kawan-kawan ojek online. 10 tahun loh, 9 tahun sekian, 9 tahun berapa bulan lah gitu, 9 tahun 2 bulan atau gitu kalau nggak salah, karena itu dari 2015 gitu loh. Ada aplikator ini. Nah kita ini kan tidak peka terhadap regulasi, apalagi digital worker ini sekarang semua kan basisnya digital. Nah kita tidak punya payung hukum terkait pekerja digital ini. Nah kita berharap kita bisa beradaptasi lah dengan situasi seperti ini. Misalnya kayak di Singapura itu kawan-kawan ojek online itu sudah dianggap pekerja. Nah kita berharap nanti kita sebagai eksekutif, nanti ada di di DPR bisa merumuskan semacam perangkat undang-undang yang bisa melindungi kawan-kawan pekerja digital ini, gitu. Baik, artinya sudah ada rencanakah begitu dalam waktu dekat untuk merampungkan regulasi yang tadi yang Anda mengatakan bahwa pihak aplikator ini memanfaatkan kekosongan regulasi begitu. Jadi dalam waktu dekat kita sudah bisa merampungkan masalah ini, Pak Wamen? Ya gini, ini kan perjuangannya panjang lah ya. Kita butuh dukungan kawan-kawan semua. Nggak bisa hanya Kementerian Tenagakerjaan aja, karena itu kan terkait juga Kementerian Perhubungan, misalnya tarif, kemudian Kementerian Kombiji gitu, karena kan aplikasinya berbasis aplikasi tuh, itu kan domainnya nah kita ini hanya domainnya di ketenagakerjaannya. Nah ini kita butuh namanya kerjasama yang bagus antar lembaga kementerian. Baik, tapi sejauh ini pihak aplikator apakah sudah memberikan respon berkaitan dengan beralihnya status mitra menjadi pekerja? Karena nampaknya ini kompleks bagi pihak aplikator. Ya, kompleks bagi aplikator, tapi bagi negara nggak bisa. Negara sifatnya memaksa. Kita akan bikin aturan, harus dipatuhi aturannya. Baik, semoga ini didengarkan oleh pihak aplikator begitu ya, Pak Wamen. Semoga. Yuk, makasih. Pak Wamen, saya masih ada satu pertanyaan. Tadi belum selesai dialognya, Pak Menteri sebelumnya juga mengatakan bahwa ini akan selalu diupayakan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan ini hanya komunikasi saja ke depan, atau ada tim khusus misalnya yang akan memastikan bahwa ini dapat diselesaikan, Pak Wamen? Yang pasti apa yang disampaikan Pak Menteri itu betul. Kita lagi menyiapkan kajian-kajian akademiknya, gitu. Jadi apapun menjadi keputusan itu bukan keputusan
keputusan yang sembrono, ada kajian-kajiannya, ada naskah akademiknya. Unsur-unsur itu harus kita penuhi dulu, kajian hukumnya, sosial politiknya, gitu, dampak ekonomi, dampak sosialnya kita hitung, kita kalkulasi semua, tidak mungkin tidak lah. Apalagi Anda mengatakan di luar negeri juga sudah sempat menerapkan ini begitu ya. Itu proses dari mitra menjadi pekerja itu butuh berapa lama Pak Wamen? Lamakah atau sempat ada masalah yang dihadapi atau seperti apa? Kalau yang Anda sangat alot, gitu. Baik. Jadi kan kita punya referensi ya. Jadi kita beradaptasi atau bisa juga mengadopsi regulasi, tapi tetap dengan pendekatan kultur yang ada di Indonesia, gitu. Sangat alot, tapi pada akhirnya juga bisa ternyata dilakukan begitu ya Pak Wamen? Sangat bisa dong. Itu negara yang sangat kapitalistik, itu Eropa, Inggris, Belanda dan sebagainya. Masa kita Indonesia yang Pancasilais malah takut? Yang pertama gini, bahwa Kementerian Tenaga Kerja itu adalah negara, mewakili negara. Ini bukan mewakili ormas atau LSM ya. Ini kita mewakili negara. Apa yang kita sampaikan itu adalah sifat negara, gitu. Ya, baik. Mas, kita nantikan aksi konkretnya begitu ya, dan tentu teman-teman ojol juga mengharapkan tindakan langsung secara konkret dari pemerintah. Terima kasih banyak Pak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat Pak. Kita ke informasi berikutnya.